Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa tabarukan bid-du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar dulu, saya mau nanya sama Pak Kiainya dulu ya. Pak Kiai kelihatan apa enggak ini jamaahnya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Alhamdulillah. Kalau saya mah kelihatannya pohon Pak Kiai. Iya. Ini perlu berdiri atau bagaimana ya? Kelihatan yang sebut ini Ibu? Kelihatan ya? Iya. Yang terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah. Nah, kan kelihatan cakepnya Ibu. Iya. Nah, cakep ya Pak Kiai. Terima kasih Bapak Ketua Korwil, Bapak Andi Sutreman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tolong berikan aplaus dulu buat Pak Korwil dan Pak Ferry. Terima kasih. Senyumnya lebar banget. Alhamdulillah, senang banget romanannya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Enggak kedengeran. Tanggal berapa ini? Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan kita semua berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sesuai namanya al-barakah. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, tauladan kita semua, qudwatun hasanah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati para tamu undangan, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan ketua Korwil, juga hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk MC Ananda Raffi dan Ananda Rifki. Ibu bapak kalau bisa pegang dadanya itu kayaknya mau mental itu. Gubluk gitu. Terima kasih. Mohon keikhlasannya untuk berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk MC. Masya Allah, tabarakallah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini sebagai moderator yang insya Allah akan menemani Pak Kiai yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan obrolan kita sesuai tema. Apa Ibu? Bapak ngopi bareng. Udah ada belum kopinya? Lah belum. Di situ belum katanya. Ibu nggak mau obat ngangkat deh ah. Ono kopinya di belakang Bu. Iya. Oh nggak ngopi? Ada yang coklat Bu. Silakan ke belakang.
Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Harith Madnajih. Kelihatan Ibu Bapak? Kelihatan. Pak Kiai, tolong berikan senyuman yang paling indahnya, Pak Kiai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan insyaallah beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau beserta keluarga. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan untuk beliau beserta keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di sini kita akan ngobrol perkara apa, Bu? Rumah tangga, ada lain apa Bu? Ibu suka nambah-nambahin deh. Perkara iman. Saya punya 20 lebih door prize. Kan kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Buat bapak-bapak tak kenal maka tak sayang boleh kepada Pak Kiai. Buat ibu-ibu tak kenal maka boleh sayang tidak? Boleh, asal sayangnya jangan luber. Udah sold out Pak Kiainya. Sudah punya, tadi kami sudah ngobrol beberapa menit. Beliau baru punya putra dan putri 5 ya Pak Kiai. Baru 5, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari itu mari sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu, kita kenalan terlebih dahulu dengan Pak Kiai yang jauh dari Bekasi. Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu di sini Pak Kiai. Mudah-mudahan ngobrolnya nyambung dengan saya. Izin, saya lagi diajar ngobrol ini Pak Kiai. Megang mic-nya aja tuh gemeter. Ya, silakan kepada Pak Kiai, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Shadaqallahul azim. Izinkan saya memperkenalkan diri, tapi mohon izinkan juga saya ingin memberikan penghormatan kepada seluruh jamaah, wabil khusus semua yang hadir pada malam hari ini di komplek The Faris Resident. The Faris Resident, saya jadi teringat kemarin di hari Jumat saya ngobrol sama ibu saya, mohon izin sekaligus saya ngobrol sama abang saya persis di atas saya yang biasa di Damai Indonesia TV One. Ketika beliau bertanya keadaan saya sudah sehat atau belum, saya bilang alhamdulillah, dan mohon izin saya bilang hari Sabtu saya akan melintas di wilayah Parung, tepatnya melewati Telaga Kahuripan. Karena di Telaga Kahuripan juga ada bangunan, yaitu Pondok Pesantren Istana Al-Quran yang ke-6. Beliau bertanya, emang acaranya di mana? Saya bilang di The Faris Resident. Apa kata jawaban abang saya? Ya, dia mah pantes pengen mau nengokin anaknya. Saya sempat jadi terhibur ketika kakak saya bilang pantes dia pengen mau nengokin anaknya. Kenapa Bu? Bukan saya punya anak di sini, bukan. Tapi saya punya anak pertama namanya Faris. Bahkan Istana Al-Quran yang kedua yang saya diberikan amanah oleh Allah di Bekasi namanya Istana Al-Quran Al-Farisi.
Maka ketika saya menyebut tempat bahwa ini adalah The Faris Residence, saya tidak asing. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian silaturahim, bukan hanya di dunia, tapi waktunya Allah terus pertemukan kita nanti di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang terhormat buat Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustadz Lutfi MPD, beliau adalah sahabat saya dalam satu majelis. Dan tentunya juga para asatid lainnya, para DKM, para aparatur pemerintah beserta jajarannya. Mobil khusus buat yang tadi sudah menyerahkan, yaitu untuk donatur utama. Saya diajarkan tadi bisik-bisik dengan beliau banyak sebuah cerita yang rasanya ini akan menjadi penyemangat buat kita semua, yaitu Bapak Birhamsyah. Bapak Birhamsyah beserta keluarga semuanya yang hadir malam ini senantiasa kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ingin memperkenalkan lebih jauh, saya ingin menyampaikan sedikit dulu dalam memberikan sebuah motivasi bahwa hadirnya kita di tempat ini adalah orang-orang pilihan. Kenapa tadi saya ingin menyampaikan di awal bahwa kita pastinya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nih The Faris Residence. Kenapa? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Tuan Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menceritakan, menyampaikan bagaimana ketika ada sebuah kampung yang di dalamnya mereka selalu berbuat maksiat, yang di dalamnya mereka seringkali berbuat dosa, bahkan merusak kehormatan. Tetapi di saat Allah murka, Allah suruh malaikat Jibril untuk menebalikkan itu satu kampung lantaran begitu banyak dosa yang diperbuat oleh satu kampung. Apa yang terjadi? Di saat malaikat Jibril sudah mengangkat dari bawahnya untuk ditebalikin, di malam itu ada seorang anak laki-laki kecil bangun menangis. Bocah orok nangis. Lalu apa yang terjadi? Nih buat emak-emak, bila masih punya bocah orok atau dulu waktu punya bocah orok, kalau bocah orok nangis, kira-kira yang pertama kali bangun emaknya apa bapaknya? Emaknya. Terus diapa? Bapaknya. Itu giliran ganti sip, keseringan si emaknya. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Karena ini adalah emang udah Allah tanamkan kecintaan kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Malam itu dia terbangun dan mendiamkan anaknya yang menangis karena kelaparan dan kehausan. Biasa diapain kalau orok? Ditetein. Jamaah, lalu apa yang terjadi? Dalam kitab itu diceritakan Allah menunda. Bahkan Allah menyampaikan, inni qad rahimtuhum wa dafa'tu anhumul adaba. Malaikat Jibril Allah tunda, suruh stop. Jibril stop dulu. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku sudah menyayangi kepada mereka itu satu penduduk kampung, dan aku menunda murkaku kepada itu satu kampung yang padahal saban hari, saban waktu dia berbuat maksiat, menghancurkan kehormatan para wanita. Tapi apa kata Allah? Bi rahmati hadhil mar'ati liwaladiha. Lantaran kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jemaah, lihat kalimat motivasi di awal. Saya ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur malam ini menjadi sebuah sebab yang insya Allah kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini perumahan The Faris Residence. Karena kasih sayang seorang ibu kan sesuatu hal yang biasa, tetapi karena ketulusan seorang ibu, kebaikan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ternyata bisa menunda murkanya Allah terhadap satu kampung yang begitu banyak melakukan dosa dan kesalahan serta perbuatan tercela. Apalagi malam ini kita dicontohi ada seorang lelaki yang Allah kirim
suka nggak suka, kita kudu yakin dan percaya ini adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu ikhlas melakukan, mengeluarkan bukan cuma tenaga tetapi materi. Nih Pak Bu, sekedar saya kasih bocoran, saya udah mohon izin tadi dengan Pak Mir Hamsyah. Ini angka yang dibangun lebih dari 1M. Pernah ketemu uang 1M? Belum. Mudah-mudahan pulang dari sini ketemu uang 1M. Bukan cuma ketemu, tapi kita bisa pakai halal. Ini pernah terjadi dulu. Saya membayangkan, ya Rob, andai saja di rekening saya ada uang masuk 1M, bagaimana sih rasanya? Kan begitu kira-kira itu. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ternyata itu angka lebih dari 1M masuk. Cuman berdoanya cuman ngerasain doang, cuman lewat doang. Tetapi 3 tahun yang lalu Allah kirim dalam bentuk yang nyata dan saya pergunakan di jalan Allah. Nyata, ini kita ngaji bab perihal iman. Untuk selanjutnya nggak mesti harus kita banyak-banyak dulu. Kayaknya kita berikan kesempatan buat moderator untuk bertanya-tanya. Selain saya memperkenalkan diri, Bu, saya aslinya dari Klender, Jakarta. Klender Buaran. Saya 13 bersaudara. Saya anak ke-6. Abang saya yang biasa di TV One di acara Damai Indonesiaku, beliau adalah anak ke-5. Saya ke-6. Laki-laki 8, perempuan 5. Alhamdulillah semuanya utuh. Kalau orang dulu begitu, ngajinya pol, yakinnya pol, anak aja udah banyakin, nggak usah mikirin ntar makannya bagaimana kayak nanti ketemu ilokan amat, begitu kan? Kira-kira begitu. Saya ingin perkenalkan diri bahwa saya semua tadi sekilas saya bercerita dengan moderator banyak hal-hal yang di luar dari keinginan. Tapi nanti kita akan ngaji. Biar pulang dari sini kita akan menjadi orang yang tetap terus berprasangka baik dan optimis. Karena hidup, Bu, saya tanya nih Bu, punya anak banyak kan ya, lebih dari 1. Capek nggak ngerawatin anak Bu? Pegel nggak ngerawatin laki Bu? Nambah lagi. Mudah-mudahan nih pulang dari sini nanti kita akan menjadi orang yang optimis. Oh iya, semuanya Allah bayar, semuanya akan Allah perhitungkan. Kurang lebih begitu saya perkenalan ini. Siap Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang betul Pak Kiai, tidak disangka lah, ngapain ini mic-nya ya? Iya, tidak disangka-sangka Allah berikan rezeki kami mengolah al-barakah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kami hakul yakin husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tempat ini, ibadah ini membawa limpahan keberkahan. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, tadi kami sudah berkenalan, walaupun kita baru bertemu, tapi romannya kayak udah pernah lama gitu ya Pak Kiai. Iya. Jadi mohon izin kalau udah ketemu sesama ini, apa namanya, kebetulan Pak Kiai juga dari Bekasi. Betul. Saya juga gedenya di Bekasi. Kalau bahasanya ketemu, lah mohon maaf itu Pak Kiai. Akur. Akur. Insya Allah, insya Allah. Baik Pak Kiai, dengan tema hari ini adalah menumbuhkan kesadaran diri dalam menjalankan ibadah. Baik itu untuk kami seorang ibu, untuk bapak seorang ayah, untuk anak-anak sebagai seorang anak. Dari melihat yang tadi Pak Kiai paparkan bahwa ini ada di luar logika Pak Kiai. Di luar logika. Tadi sempat kami berbincang hanya beberapa menit saja dengan beliau bahwa ternyata beliau ini adalah mengambil jurusan kedokteran. Niatnya menjadi dokter. Niatnya menjadi dokter. Bukan ngambil jurus kedokteran. Jadi saya sempat ingin menjadi dokter waktu mondok pun karena memang dipaksa. Dan ketika lulus dari pondok saya disuruh ngabdi, saya punya alasan karena saya mau jadi dokter.
yang akhirnya bukan fakultas kedokteran yang saya dapatkan, Ekonomi. ekonomi. Nah, itu udah balik, udah keluar Makin lagi. jalur lagi, luar jalur lagi ya. Jadi Bu, saya dari 13 bersaudara, salah satu cita-cita ayah dan ibu saya, wabil khusus ayah saya, hanya saya yang di umum awalnya, karena semua yang lain di pondok. Tapi singkat cerita, dari SD, bahkan saya sekolah 2, SD dan MI. Yang kedua SMP, umum. Terakhir saya SMA, udah terdaftar. Di saat saya mengantar adik saya mondok, saya dipaksa ikut, harus mondok. Bahkan diancam oleh orang tua saya. Diancamnya begini, kalau bahasa orang Betawi, udah sekarang lu daftar juga sama adek lu bareng. Kalau lu nggak mau mondok, terserah lu. Kalau kata orang dulu mah, lu ntar di rumah gua nggak kasih jajan. Ya namanya bocah diancam begitu, takut apa kagak? Takut. Udah dah, bagian dah kalau bahasa orang Betawi, biarin deh. Ngikut saya. Tapi sekian tahun terjawab, oh ternyata orang tua saya dipaksa untuk masuk pondok. Ternyata cara Allah mengirimkan orang tua saya untuk menyampaikan sesuatu. Nak, saat ini engkau berkata mungkin bahwa aku tidak sayang terhadap dirimu selaku orang tua, padahal aku sayang banget. Akhirnya saya punya anak. Ketika anak saya pertama, kagak tanggung-tanggung Bu, usia anak saya 3,5 tahun udah saya kirim untuk mondok, padahal masih pakai pampers, masih nyusu di botol, karena berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi saya cita-cita ingin jadi dokter. Saya daftar di beberapa universitas di Jakarta, bahkan sampai ke Jogja. Semuanya dinyatakan lolos, bukan lulus. Akhirnya saya menjadi orang yang frustasi. 1 minggu lebih saya nggak keluar kamar, kayak perempuan lagi diputusin cinta. Kalau tadi Pak Birmansyah lain lagi, beliau 3 bulan nggak keluar rumah, lagi ngadu keyakinan. Kalau saya prestasi, ya Allah, gini amat ya cita-cita saya. Tapi alhamdulillah Bu, tahadutun bini'am. Setelah melewati perjalanan, akhirnya saya didaftarkan masuk fakultas ekonomi tanpa sepengetahuan saya. Saya mendapatkan karunia dari Allah, kesampaian untuk menjadi dokter. Bingung kan Bu ya? Kuliah di ekonomi, tapi Allah izinkan saya jadi dokter. Nggak pakai lama, cuma jadi dokternya 28 hari pada tahun 2008. Di saat musim haji, jam 8 saya daftar haji, jam 9 pelunasan, minggu depan saya berangkat. Nggak pakai masuk akal lagi tuh. Berangkatnya sebagai dokter, saya bawa 1 koper, isinya semuanya obat generik. Sampai di bandara Jeddah saya diperiksa, ketangkap, dibuka itu koper saya karena dilihat banyak obat. Nah ini obat nggak bener nih kali. Tapi kenapa saya ditangkap? Karena di dalam obat itu ada 1 slop rokok saya masukin. Itu yang menjadi curiga. Singkat cerita saya ditahan di imigrasi. Saya bilang ketika mereka bertanya, "Ente tabib?" "Na'am, ana tabib." Dengan pedenya saya menjawab. Ketika tanya, "Kamu dokter?" "Iya dong, saya dokter." Terus dia bilang, "Oh ada. Ini apa nih rokok?" Saya bilang, Allah kasih mudah ke jawaban. Saya bilang begini, ya Muhammad, ya Ammu, saya bilang begitu. Ini buat contoh kepada jamaah bahwa ini rokok tidak baik. Langsung dia ketawa, salah, interro. Udah jangan sama. Selesai. Akal kudu banyak. Tapi selama 28 hari persis di kamar, karena saya sebagai petugas dokter saat itu di Haji Plus 2008, itu obat semua habis. Saya belajar cuma 2-3 hari lah, nggak lama. Saya belajar dokter nih, kalau obat batuk, obat radang, kan biasa penyakit haji mah begitu. Kalau orang pergi haji, pilek, batuk, meriang, udah tuh. Saya modal kertas plastik 2x1, 3x1. Kalau dia datang kamar saya kasih itu obat. Nggak pakai ngomel.
dipakai, diminum, waras, sembuh. 28 hari Allah izinin saya jadi dokter. Alhamdulillah ya Allah, saya kesampaian lihat saya jadi dokter walaupun cuma 28 hari. Tapi kagak tanggung-tanggung Pak, bukan dokter di Indonesia, di Mekah Madinah. Bahkan salah satu jamaah saya dari Makassar ada yang meninggal dunia. Mau nggak mau dokter yang berurusan. Iya tetap saya hadapin, akal kan kudu banyak. Yang penting kita bahasa bisa ngomong. Nah, bab syukur dari bahasa itu ternyata cara Allah dulu maksain orang tua saya untuk nyuruh saya biar mondok, baru terjawab tuh. Padahal mondok tahun 94-95, terjawabnya tahun 2008. Tahadutsun bin Ni'am lagi. Itu kenapa bisa terjadi haji tahun 2008 dengan waktu jam minggu depan langsung berangkat. Karena 3 bulan sebelumnya ketika saya niat minta untuk biar Allah undang pergi haji, Allah undang untuk berangkat umroh. Sebagai pembimbing lagi, umrohnya ke Mesir, ke Yordan, yang saya belum pernah berangkat. Tapi Allah bimbing. Dan di sana saya ingat betul berdoa sama ketemu anak almarhum Kiai Mulki. Ketika saya turun hotel ketemu tuh sama almarhum anak dari Kiai Mulki. Beliau bilang, "Bang, ente biasa kayaknya bolak-balik Mekah Madinah mulu ya. Apa sih doanya, bagi-bagi dong tipsnya." Saya bilang begitu. Dia bilang begini, "Ane cuma minta sama Allah depan Ka'bah. Ya Allah, undang saya ngapa 3 bulan sekali?" Wah, cakep juga nih doa nih. Karena saya mau ke Ka'bah. Setelah saya tawaf, saya berdoa begitu. Persis di rangkaian doa yang begitu banyak, saya ingat betul ada di antara doa, "Ya Allah, undang saya 3 bulan sekali untuk bisa melakukan ibadah umroh ataupun haji." Pulang umroh 3 bulan selanjutnya saya berangkat haji. Setelah selanjutnya berangkat umroh saban tahun minimal 2 kali, nggak pakai bayar, diongkosin, nggak pakai masuk akal lagi tuh. Keder dah, keder gitu kira-kira. Betul ya, kita dengarnya juga Keder, nggak masuk akal. Tapi ini pelaku Allah kasih. Bahkan ada yang ketika berangkat umroh diberangkatin, kita minta bekal duluan. Lu kan mau berangkatin gua, mana bekalnya sini? Karena mau bulan puasa, saya hampir 9 kali saya lebaran di Mekah Madinah, nggak pakai bayar. Giliran umroh yang ke lebaran yang ke-7, saya bilang saya minta bekalnya duluan. Kenapa? Saya buat ninggalin bini, kasihan nih. Dikasihlah itu $10.000. $1.000. Bekalnya $1.000 saya dikasih, 15 juta. Mau berangkat bekal udah habis. Tapi pulang tetap bawa oleh-oleh. Nggak masuk akal lagi. Iya betul ya, iya. Ya. Artinya di sini kita terus harus berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya Yai. Ya, pertama pertanyaan sederhana, bagaimana sih cara untuk melatih prasangka baik? Padahal kita sering ngaji, kita sering dengar, kita sering tahu bahwa ibadah itu akan menjawab segalanya. Kita bergantung kepada yang maha kaya, maka semuanya akan beres. Tapi kok susah apa gimana? Sekarang saya tanya Bu, Pak, susahan mana? Sholat, ngaji, sama ngerasain keadaan yang romannya capek banget. Saya tanya, capean mana? Capean rata-rata mengatakan capean ngadepin kenyataan. Belum lagi kalau anak banyak minta jajan. Bapak kagak kerja, laki nggak kerja. Bu, Pak, mohon izin maaf, tahadutsun bin Ni'am, karena ini kita dalam rangka menyemangati bahwa ini kita nggak ada pilihan lain. Bila yang saat ini kita lakukan hidup begitu lama susah mulu, maka jawabannya sederhana, nggak boleh milih yang lain, udah nggak ada pilihan lagi selain kita mendekat yang maha segalanya. Saya dari pas waktu masih bujang, saya usaha udah, jadi karyawan udah, pegawai bank pernah, macem-macem. Pas ketika nikah, qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahril madhkur, dan masih apa Pak? Hari itu juga saya resign, sampai saat ini nggak ada pegawaian.
Terus bagaimana? Ya biarin aja, kita terima. Bagaimana cara punya Allah, punya urusan. Yang penting, walaupun kita tidak kerja sama manusia, asalkan kita jangan pernah resign atau berhenti bekerja dengan Allah yang maha memiliki segalanya. Jawaban singkatnya begitu. Cuman kan kadang orang mauan milih untuk jalan yang capek. Apa jalan yang capek? Bahkan tadi ada bahasa ketika Bapak Dirham yang menyampaikan bahwa beliau berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, nggak pakai capek, nggak pakai saya nyari, tapi bagaimana caranya itu rezeki yang nyari saya. Beliau menyampaikan begitu. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Wa anna rizqa ma'murun bi talabil 'abdi. Bahwa sesungguhnya rezeki itu emang udah Allah perintahin. Cuman kadang nih kitanya yang udah tahu Allah mau kasih rezeki, tapi kita nggak mau dekat. Kira-kira nih Bu, kita menamuk, kita punya saudara kita kaya banget, kita susah, dan kita pasti mau datang tuh ke rumah saudara kita, apalagi saudara kita baik. Seyogianya kan kita kudu datang ke rumahnya. Cuman kalau kita kagak datang, kita kagak ngomong, kira-kira saudara kita bakalan ngasih duit apa kagak? Kagak. Begitu juga kalau kita jarang mendekat, jarang untuk berdiskusi dalam tanda kutip kepada yang maha memiliki segalanya, bagaimana bakal mau kasih? Yang mudah-mudahan ini penyemangat, jawaban sederhana, konkret, udah nggak ada pilihan lain selain kita mendekat yang maha segalanya, yang maha memiliki rupiah, bukan cuma rupiah, dolar, semua mata uang Allah punya. Karena kalau ngadepin hidup, pernah nggak Bu Pak ngadepin hidup nih urusan masalah terus berpikir begini, ya Allah bagaimana sih jalan keluarnya? Pernah nggak timbul pertanyaan begitu? Sampai buntu dah. Kenapa itu buntu? Karena kita hanya mengandalkan akal pikiran kita, tapi kita tidak memikirkan sesuatu yang memang udah Allah ajarin. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah anak keturunanmu untuk melakukan sholat dan sabar dalam menjalankannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami nggak minta rezeki kepada kamu, kata Allah, tapi kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kamu. Lempengan itu, bab itu kita masih belum yakin. Maka jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan nih kebaikan-kebaikan itu tetap terus lahir dalam diri kita, sehingga Allah tanamkan kita menjadi orang yang istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Karena semua jalan keluar itu, kenapa dalam ayat fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, Allah ulang pada ayat yang berurutan, seakan-akan Allah ingin menginformasikan bila masalah yang kita alami apapun itu sesungguhnya jawabannya itu nempel. Bahkan kata Imam Ghazali, andai itu masalah masuk ke dalam tanah, jawabannya pun itu ikut masuk ke dalam tanah. Karena selalu menyertai, nggak pakai jauh. Cuman kadang kita milihnya nyari yang jauh, nyari yang capek. Padahal di dekat jawabannya kadang kita luput. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Baik. Masya Allah. Tadi Yai mengatakan bahwa setiap masalah pasti bersama masalah itu ada kemudahan. Ya. Terkadang Pak Kiai kita di dalam rumah tangga ya Pak Kiai. Curhat nih. Iya, enggak sih Pak Kiai. Oh enggak. Masalah umum. Ini Biasa mengambil terjadi. sampel, kebetulan saya baru nyemplung di dunia psikolog. Oke. Jadi ada beberapa sampel yang kami ambil bahwa ketika di dalam rumah tangga, ketika kita diberikan ujian yang mungkin menurut orang itu udah di level 10, bagi kita di level udah 20 gitu Pak Kiai. Lalu bagaimana Pak Kiai kolaborasi antara kami, misal saya dengan suami, agar menjalani ujian ini, ujian di rumah tangga ini, untuk saling
motivasi dengan tidak mengeluarkan, misal saya sebagai istri gitu terlalu nyecer gitu, kudu beresin ini masalah lah, sedangkan ini suami juga beliau sedang memikirkan solusinya bagaimana, itu bagaimana? Baik. Dalam berumah tangga memang seringkali pasti itu ada percekcokan, walaupun kadang sedikit, bahkan bisa dari kecil jadi besar. Bener ya Pak? Mau tahu jawabannya? Ini akan bukan hanya merugikan Bapak, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat buat Bapak. Amin, amin. Kan biasa kadang suka diomelin sama bini nggak Pak? Oh, sering. Ya. Kenceng banget ya. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin karangan Tuan Syekh Abu Mawahib Abdul Wahab Asy'arani, ketika beliau menceritakan dalam kitab itu, wa anna kulla ma bada'a min ahad zawjatihim minal mukhalafati lahu suratun mu'amalatu li rabbih. Tahu Pak artinya Pak? Tahu nggak artinya? Bahwa sesungguhnya setiap awal permulaan terjadi percekcokan antara suami istri, atau istri marah kepada suami, bahwa itu adalah merupakan lahu suratun mu'amalatun li rabbih. Itu adalah merupakan gambaran potret hubungan seorang laki atau suami terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena tidak akan Allah biarkan seorang hamba kekasih Allah yang mempunyai hubungan erat dengan Allah, dengan dia beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, Allah biarkan dalam kesengsaraan. Lihat, seorang ibu ataupun ayah tidak akan rela membiarkan anaknya susah, benar gak? Apalagi Allah kepada hambanya tidak akan Allah biarkan. Lihat, saya ingin berkata, apakah bapak ataupun ibu suka mengatakan atau pernah mengatakan bahwa ibu atau bapak cinta kepada Allah dan Rasulnya? Cinta nggak Pak? Bu, cinta nggak Bu kepada Allah dan Rasulnya? Dan tadi bab sayang tuh boleh, karena kata Nabi, la yadkhulul jannata illa rahimun. Tidaklah orang masuk surga kecuali itu orang emang penyayang. Ketika para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat nanya, ya Rasul, kullana rahimun, semua dari kami ini adalah penyayang. Apa kata Nabi? Qala laisar rahimu man yarham nafsahu khasatan. Yang dibilang penyayang itu adalah bukan sayang terhadap dirinya sendiri, walakinnar rahima man yarham nafsahu wa ghairahu. Tetapi yang dibilang penyayang itu adalah dia yang sayang kepada dirinya dan kepada orang lain. Dan ini malam ini kita ditunjukkan ketika Pak Wirham merupakan, beliau bukan cuma sayang sama keluarganya, tapi beliau sayang kepada keluarga nih yang ada di kampung ini, The Faris Resident. Membangun hakikat desi yang beliau lakukan adalah lantaran sayang sama dirinya. Tapi syariatnya beliau menunjukkan, mengeluarkan sesuatu yang Allah berikan kemampuan, Allah berikan kemudahan dari bentuk kasih sayang untuk sesama. Itu yang dibilang oleh Nabi. Maka saya ingin berkata Pak, jadi tadi dari pertanyaan tadi, apapun masalahnya, apapun problema hidup, baik di suami, di istri, di anak, di keluarga, di tetangga, di wilayah, udah hubungan kita rapihin, selesai. Hari Selasa kemarin siang datang seorang lelaki pengusaha arsitek terkenal, datang ngobrol sama saya, guru, bagaimana sih caranya saya mau hadir ke majelis taklim, tapi romannya berat banget. Sekali maksain datang nggak buru-buru diem, udah mau pergi aja. Saya bilang, kenapa itu bisa terjadi? Sesuatu kebaikan yang kita lakukan bukan semata-mata karena kita punya keinginan,
tetapi karena Allah yang gerakan, Allah yang izinkan. Sama Pak Birham juga, bukan semata-mata beliau punya keinginan. Saya tanya yang ada di sini, siapa sih yang gak mau ingin menyumbang atau berbuat kebaikan totalitas? Pasti semuanya pengen, tapi belum Allah izinkan. Sama, siapa sih yang gak mau berangkat umroh ataupun haji gratis? Bayar juga mau. Siapa yang gak mau di sini? Pasti semuanya akan berkata mau. Tetapi karena Allah belum izinkan, maka itu yang dibilang orang yang menunaikan ibadah umroh ataupun haji, duyufur rahman, tamu-tamunya sang kekasih Allah. Jamaah yang berbahagia, pengen dibilang atau kita tahu bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pengen nggak Bu? Pak? Ini kan salah satu solusi konkret. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau menyampaikan alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, mereka adalah orang yang cinta kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran hubbun Nabi. Dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, mereka adalah orang yang cinta kepada Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi, katanya cinta sama Nabi, gampang. Apa tandanya? Mereka yang cinta akan perbuatan hal yang sunnah. Jamaah, ini yang terjadi ketika dalam kitab Uqudul Jain, Tuan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang ketika kitab ini sering dibaca oleh santri ketika belajar, di penghujung beliau menceritakan bagaimana ketika ada seorang wanita yang benar-benar cintanya melebihi atau di atas rata-rata, cinta banget kepada Nabi, sampai setiap malam ini wanita karena cinta bener, cinta banget sama Nabi, setiap malam itu beliau berdoa, ya Allah, andaikan ini malam menjadi cepat waktu berlalu sehingga datang pagi menyinari, rasanya ini yang aku inginkan. Kenapa? Karena aku ingin di pagi hari untuk segera meminta izin kepada suamiku untuk hadir di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang wanita demennya pol di atas rata-rata kepada Nabi. Jadi dia ngarep malam terlalu singkat biar buru-buru pagi. Kenapa? Karena kalau pagi dia bisa minta izin sama suaminya untuk hadir ke majlis Rasulullah. Sampai satu ketika dia diizinkan oleh suaminya, di pertengahan jalan diuji kecintaan lantaran beliau cinta kepada Nabi. Dijegat sama pemuda. Pemuda itu menjegat, mau hendak kemana engkau? Dia bilang, aku ingin ke majlis Rasulullah karena cintaku yang begitu hebat, agar cintaku terobati ketika hadir di majlis Rasulullah. Itu pemuda nguji, kalau emang engkau cinta kepada Nabi, maka maukah engkau membuka cadarmu atas cinta pada baginda Rasulullah? Diuji. Ini dibilang cinta, Pak, Bu. Cinta itu emang kudu diuji. Kalau bahasa saya kepada mantan pacar saya, itu istri saya, karena alumni UIN juga, saya bilang, bahkan slogan pernikahan saya masih ingat saya, ketika dua perbedaan bersatu, cinta itu meskipun bukan tetapi. Jadi yang dibilang cinta itu meskipun bukan tetapi. Meskipun nih acara sampai subuh, kira-kira ibu kuat nggak, Bu? Kalau memang cinta kepada Nabi pasti kuat. Cuman saya nggak kuat. Jamaah yang berbahagia, di pertengahan jalan akhirnya dia buka cadarnya. Ini saya ingin menanamkan kecintaan biar timbul semangat ghirah, ya ghiru gairah, semangat untuk kita menjadi orang yang sering dan bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Dia buka itu cadarnya, karena itu pemuda meminta untuk membuka itu cadar wanita dengan menyebut nama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia paksa, udah deh, karena cinta Nabi dibuka. Kira-kira kalau laki bapak, bini bapak nih digituin, rela apa kagak? Pak, ini wanita akhirnya pulang cerita kejadian yang tadi di jalan sama suaminya. Suami cemburu, saking cemburunya dan dia ingin membuktikan bener nggak nih bini gua cinta banget sama Nabi. Akhirnya kalau memang engkau cinta kepada Nabi, yang kau ceritakan benar adanya, engkau berani membuka itu lantaran menyebut nama Nabi, maka sekarang engkau masuk ke dalam tungku yang aku sudah panaskan, di bawahnya api yang membara. Beranikah engkau melakukan itu? Ya maaf, ini dalam kitab Peduli Jin diceritakan oleh Tuan Syekh Imam Nawawi. Itu wanita karena memang beliau cinta kepada Nabi, selain suaminya ingin membuktikan benar-benar cinta apa enggak tuh bininya kepada Nabi, disuruh masuk ke dalam tungku yang di bawahnya api membara, mendidih tuh air. Dia dengan tenang, ya Rasulullah, lantaran aku cintaku kepada dirimu ya Rasul, dan ini adalah sebuah perintah dari suamiku, aku lakukan itu. Dia masuk tuh bininya ke dalam tungku. Lalu apa yang terjadi? Itu suaminya ninggalin bininya. Itu suami nemuin Nabi, ya Rasulullah, dia bercerita bahwa istriku tadi di jalan begini-begini dan sekarang aku suruh dia masuk ke dalam tungku yang aku panaskan, di bawahnya api membara. Apa kata Nabi? Buruan pulang, engkau lihat itu istrimu. Lalu apa yang terjadi? Ketika sampai rumah, padahal selisihnya berjam-jam, yang terjadi seperti orang atau bayi yang baru dimandiin, seger, nggak ada mendidihnya. Ini yang dibilang, saya ingin berkata bahwa kalau memang benar-benar cinta yang kita lakukan karena Allah, semuanya akan terasa mudah dan pastinya akan Allah berikan jawaban, dan tidak akan rela Allah kepada hambanya yang Allah cintai dalam kesengsaraan. Maka ini jawaban konkret. Mudah-mudahan menjadi nyamangat. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari satu wujud bahwa Allah sangat mencintai kamu, terutama yang di lingkungan musuh berkah. Lalu menurut Yai, bagaimana seharusnya kami menyikapi, kami menerima yang seharusnya ini musola ini? Jangan sampai yang tadi dikatakan Yai cuman jogrogannya aja oleh Bapak Ketua DKM Musola Al-Barkah. Bagaimana menumbuhkan kesadaran dirinya ini? Bila ingin menjadi orang yang bahagia, di saat Allah sudah berikan karunia di depan mata, maka jangan engkau atau kalian sia-siakan atau kita sia-siakan. Ini kan karunia dari Allah, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menyulitkan hati kita saja, suka nggak suka kita kudu ngejalanin. Ini dikasih enak, karunia. Bahkan buat anak-anakku, bila engkau ingin melakukan kebaktian dirimu terhadap kedua orang tuamu, maka ini adalah kesempatan yang mahal dengan engkau belajar membaca Al-Quran. Karena ini diajarkan sesuatu yang begitu istimewa. Walaupun engkau masih kecil, katanya belum bisa berbakti, tetapi dengan engkau belajar, engkau mengaji, membaca Al-Quran dengan menyebut firman-firman Allah, maka itu adalah merupakan kebaktian dirimu selaku anak kepada kedua orang tuamu. Saya ingin untuk menyemangati belajar ngaji ini, buat biar emaknya sama bapaknya biar rada getolan nyuruh anak. Di kampung saya dulu, itu kampung daerah Cimuning, itu rada serem. Seremnya begini, zaman dulu ceritanya itu di kampung, karena itu kampung di tengah-tengah sawah. Sekarang itu kampung di tengah-tengah perumahan, karena sawahnya jadi perumahan. Itu kalau ada orang yang ngaji, bocah belajar ngaji, didatengin, dibawain golok, berhenti kagak lo? Kira-kira di sini begitu apa kagak? Kagak kan? Dulu di sana tuh kalau ada orang ngaji langsung diacungin golok, ngaso apa kagak lo? Segitunya mau belajar bener susah. Maka saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini yang terjadi lagi-lagi dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Padahal ada seorang anak yang
dia belum pernah melihat ayahnya. Ketika masih dalam kandungan, itu sang ayah udah meninggal dunia. Ketika itu ayah meninggal dunia dan di alam kubur, Nabi Musa lihat bahwa ini yang di dalam penghuni kubur sedang disiksa. Nggak lama kemudian, saat Nabi Musa berbalik, ternyata yang lagi disiksa ngaso. Nabi Musa nanya kepada Allah, apa yang terjadi? Tadi aku lewat pertama kali, aku lihat nih penghuni kubur sedang disiksa. Setelah aku kembali, aku melihat ini nggak disiksa. Apa yang membuat engkau menghentikan siksaanmu kepada penghuni kubur? Rupanya itu penghuni kubur adalah seorang ayah yang anaknya sedang membaca atau belajar Al-Quran. Tuh anak lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru begitu doang, baru nyebut Bismillahirrahmanirrahim, belajar ngaji. Setelah 7 tahun, emaknya nuntun ke musola, ke guru ngaji buat diajarin ngaji. Di saat bersamaan Allah hentikan itu adab ayahnya yang sedang digecak malaikat. Apa kata Allah kepada Nabi Musa ketika Allah turunkan wahyu? Kaifa u'adzibuhu walakinna ibnahu yadhkuru ismi. Kata Allah, bagaimana aku akan mengadab itu seorang lelaki yang pada saat bersamaan ayah anaknya sedang menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baru begitu doang ngajinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tuh nggak mau zolim kepada hambanya. Itu bocah yang belum pernah melihat ayahnya, apalagi nih bocah masih ada bapaknya, masih ada emaknya. Ujian di alam kubur aja Allah hentikan, apalagi orang tua yang masih hidup. Kalau rajin ngaji, kalau rajin sholat, Allah pelihara bapaknya. Jadi ada alasan kenapa anak saya pada usia 3,5 tahun saya pondokin dengan terpaksa, karena saya tahu bab itu. Pertama, saya prihatin, nggak kuat nyusuin itu, ngasih susu kepada anak saya, orang gembul, dari masih lahir gendut sampai kelas 6 SD masih gendut, nyusunya kuat. 3,5 tahun saya udah lempar ke pesantren, saya punya abang, tinggal saya minta pesantren, lo tolong jaga ini anak gua ya, ntar kalau mau ganti pempes tolong gantiin ya, ntar nyusun di botol nih tolong seduhin ya. Karena saya yakin ini anak ngaji, anak belajar, ilokan nggak Allah pelihara kita selaku orang tua. Karena kehebatan di antara keutamaan orang yang membaca Al-Quran tanpa diniatkan itu udah menjadi efek buat orang tua. Kalau yang lain kan kita baca Al-Fatihah buat si fulan, ini Al-Fatihah. Tapi kalau kita nih sapu anak ngaji baca, udah nyampe, udah Allah berikan keutamaan. Begitulah yang dibilang bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu. Baik. Emang kita kalau ngomong, kalau udah ngasih ini kadang suka lupa, makanya tolong dibantu direm ya, diingetin. Nggak apa-apa, dipotong juga nggak apa-apa. Iya, enggak Yai, enggak. Alhamdulillah, senang kok kita dengarnya Yai. Alhamdulillah tadi sudah kami sebagai ibu mendapat ilmu Yai, bapak sebagai ayah mendapat ilmu Yai. Akhir Yai, bagaimana kami dalam mengasuh, dalam memberi support kepada anak, karena ini di dunia digital, Masya Allah, buat anak ya, buat cara anak mendidik anak yang benar. Iya, lebih antengan di HP ya, daripada berangkat ke sekolah diniyah, ngaji atau lain sebagainya ya. Baik, jawabannya sederhana. Bila anak pusing, orang tua pusing nggak? Kuncinya, bila kita selaku orang tua bener aja di hadapan Allah, Allah pelihara. Karena bila kita hanya mengandalkan kemampuan kita selaku orang tua, baik ayah ataupun ibu, untuk mendidik anak kita, ada batasannya. Jadi maksud saya bukan dilepasin begitu aja, enggak. Tetap kita bilangin, cuman yang lebih utama lagi kita iringin mereka dengan doa,
dengan bermunajat. Kalau bahasa saya suka bilang, kita kudu tirakat buat anak kita. Tirakatnya bagaimana? Dengan berbuat kebaikan. Saya nih tahadus bini am lagi. Saya kemarin waktu dari Kebumen habis jemput saya punya anak, itu saya bilang, bang, karena belum sampai 1 tahun, baru 8 bulan, alhamdulillah sudah 9 juz. Padahal dulu saya tahu tuh orang, tuh anak saya nomor 2, namanya Uwais Al-Qarni. Itu anak saya ngaji aja kagak mau, diajarin sama kakak kelas yang gak mau, sama gurunya gak mau, sama babanya gak mau, sama nyaknya gak mau, pokoknya kagak mau, maunya main. Sampai saya pernah lempar ke Cianjur 2 bulan karena kita pengen tuh anak bisa ngaji. Tetapi apa yang terjadi? Karena emang saya cerita begini, bang, dari anak ayah nih, abang menjadi spesial dibanding yang lainnya, dibanding saudara-saudara abang. Saya ngomong depan dia doang, nggak depan yang lain. Kalau depan yang lain cemburu, karena nggak boleh bareng-bareng. Saya bilang, abang ini spesial waktu abang masih dalam kandungan, karena saya ingat betul selaku orang tua, ayah sama mama nirakatin abang. 41 kali saya puasa, 41 hari saya puasa 2 kali selama 9 bulan. Kita selaku emak nih, selaku bapak muasain anak. Niatnya pertama memang awalnya kita dalam prihatinan. Kan kalau prihatin tapi kagak mau ibadah, ya puyeng-puyeng juga. Mendingan kita makan rada susah. Oh udah kita puasa aja, udah neng kita puasa aja. Selain kita melatih hawa nafsu kita niatin untuk kita tirakatin nih anak kita dalam perut, biar Allah berikan kecerdasan. Apa yang terjadi? Dari lahir ada teh banyak. Kenapa saya bilang ada teh banyak? Nangisnya paling kencang. Diajarinnya rada ribet. Tapi saya nggak kalah akal, ilokan. Kita kalah selaku orang tua sama anak. Ini kan kembali pertanyaan tadi tuh. Maka biar kita nggak kalah akal, nggak kalah cara sama anak kita dalam mendidik anak kita. Bila dengan perilaku kita udah atur, kita bilangin, kita udah omelin, ya Pak, tetap masih begitu aja, maka ambil jalur khusus. Kita berdoa, ya Rab, aku titip nih anakku agar engkau berikan kemudahan, kecerdasan, pemahaman, Allah bimbing. Kan kalau minta begitu berarti orang tuanya kudu sering dekat-dekat sama Allah. Itu cara sederhana. Yang lebih gitunya jangan, kan kebanyakan orang tua capek nih, hilang kesabaran, ngomel udah, gua sabet udah, diplototin udah, dihukum udah, masih begitu aja, bener gak? Coba pakai cara yang atunya lagi. Setiap dalam doa sisipkan anak-anak bapak untuk biar Allah bimbing. Terus yang sederhana lagi, bila kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, baik yang sederhana ataupun yang besar, niatin, ya Rab, bila ini yang aku lakukan ada kebaikan di dalamnya, maka bukan hanya untuk orang tuaku, tapi aku niatkan buat anak keturunanku. Ini saya begini nih, saya di luar nalar semua. Saya 13 bersaudara, bapak saya SR kagak lulus, emak saya kagak tahu sekolah, kerjaannya ngangon kebo. Dari 8 bersaudara, emak saya cuman emak saya doang yang kagak sekolah, nggak dikasih sekolah sama babanya, suruh jagain kebo, ngaji kagak boleh. Bukan, tapi orang tua saya ingat betul, orang tua saya itu demen sama ulama. Walaupun orang tua saya nggak demen ngaji, tapi demen sama ulama, demen sama orang-orang yang di majlis. Bahkan ini yang menjadi rangkaian doa setiap kalau lebaran ke para habaib di Jakarta atau para ulama yang ada di Jakarta. Saya suka diajak tuh, masih kecil ingat, lu ayo gua ajak, lu kudu ngikut. Nyampe sono udah nyiapin amplop, ngasih ke pak habaib, doa ini anak saya biar bener. Bahasa orang tua dulu, biar bener, bukan biar pintar. Maka niatin biar anak kita Allah bimbing jadi orang bener. Kalau orang tua dulu kan suka mesen sama anaknya kalau mau pergi jauh, gue pesen sama lu ya Tong, gue pesen nih sama lu ya No. Yang penting lu walaupun lu di mana-mana asal modal 2,
Apa? Yang pertama benar, yang kedua jujur. Udah lu aman. Tuh kalau orang tua dulu ngomongnya begitu mesennya tuh. Bener, jujur, aman. Coba-coba di mana-mana di kampung yang kita belum pernah datangin, kita nggak bener, kita kagak jujur. Wah, nggak pakai lama, capek dah. Nah itu cara gitu diantaranya. Udah, jangan pakai lama lagi untuk mempertimbangkan. Ambil jalur yang jarang orang ambil. Dan ini terasa jawabannya. Oh ini. Padahal dulu nggak mau ngaji. SD aja baru bisa baca. Belum bener bacanya. Nggak nyampe 8 bulan. Udah alhamdulillah Allah kasih 9 juz. Bahkan saya bersyukur ya cerita bang. Saya bersyukur sama abang. Abang masih kecil udah ketemu syekh dari Mesir. Kita mah dulu boro-boro. Kerjaannya masih bocah SD. Main gundu. Main layangan. Kan begitu ya. Jadi begitu Bu Pak. Begitu kira-kira. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya Bapak Ibu. Masih semangat ini teh? Masih? Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tadi yang kita sama-sama dengarkan bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala urusannya Allah mudahkan. Bahwa ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat hati kita lapang dalam hal apapun. Bahwa kita sebagai orang tua yakni bisa dikatakan role model, betul Pak Kiai, untuk anak-anak kita. Jadi ketika kita menginginkan anak kita untuk soleh dan solehah, artinya kita membenahi dulu diri kita. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Satu tambahan pepatah yang kadang orang Arab menyampaikan tentang bab anak orang tua sama bapak ibu sama anak. Kalau bahasa patah orang Arab nih, mereka selalu bilang min ismika araftu abaka. Dari namamu aku bisa tahu siapa ayahmu. Wa min ummika araftuka, dan dari ibumu aku bisa tahu siapa dirimu. Artinya potret anak ini tergantung bapak sama emaknya. Contoh, bila bapaknya demen main bola, anaknya nggak pasti tuh nama pemain bola. Bener gak Pak? Iya. Kira-kira begitu. Maka potret itu bila ingin Allah rubah keadaan anak kita sesuai dengan harapan kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Ibda binafsik, berlaku soleh dan solehlah di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka akan Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Kiai. Emang udah berapa menit? Ini udah berapa ya? Emang kita resep Pak Bu, kalau kongko atau ngopi ini ngopi emang kerjaan sesaban malam. Saban malam kita ngobrol begini, ngopi, tapi ngobrolin perihal ngaji gitu. Sampai kadang nggak terasa, totonya udah menjelang subuh. Maka maafkan bila suasana ini saya sih merasanya kayak masih sore aja. Ini jam berapa sekarang? Alhamdulillah baru 22:28 ya. Bada Isya masih Bada Isya. Belum subuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Yai. Sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini tidak hanya di hari ini saja Yai. Amin, Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar banyak dari Pak Yai. Mohon ridhonya, mohon doanya dari Pak Kiai. Mudah-mudahan dari berkahnya Musola Al Barkah ini bisa memberikan positif yang begitu banyak, khususnya untuk kami di warga The Paris Resident. Dan ini ada Amarta Pak Kiai sebelahnya ini. Oh, apa itu? Jadi ada 2 perumahan Pak Kiai. Ini Paris Resident, sebelahnya ada Amarta Resident. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kumpulnya kita hari ini. Amin, dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba di penghujung acara. Saya juga Pak Kiai mohon pamit undur diri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana ada ucap sikap kami yang bukan kami,
Ya, kalau pakai Imam Masya Saya Allah. juga. Enggak, insya Allah Pak Kiai. Mohon izinnya Pak Kiai ya, kami tutup ngobrol, ngopi bareng. Kali kopinya udah oh. Kopinya mah di bawah tadi. Ya, mangga silakan diminum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sebagai moderator mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya selaku teman ngobrol moderator juga mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mengakhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.